Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dengan Prodi Psikologi akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul penanganan terhadap ARBK dengan spesifikasi disleksia, disgrafia, dan diskalkula. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Muhammad Rifki Setiawan. Yang kedua, Montella Alia Irfan. Yang ketiga, Tashida Rahmani Abiari. Yang keempat, Aulia Istihar Lisa. Dan yang terakhir, Anissa Rizky. Sebelum kita memasuki materi pembahasan, saya akan sedikit mengulang kembali mengenai definisi singkat mengenai disleksia, disgrafia, dan diskalkula. Disleksia sendiri merupakan hambatan pada membaca, disgrafia hambatan atau kesulitan dalam menulis, dan diskalkula hambatan dalam menghitung. Menurut Abdurrahman, ketiga hambatan ini merupakan kelompok learning disability atau kesulitan belajar. Gangguan ini diduga disebabkan oleh adanya disfungsi sistem saraf pusat pada individu. Baik, kita masuk ke materi pertama ya, yaitu penanganan terhadap hambatan konsentrasi dan atensi diskalkula oleh rekan saya, Aulia Istihar. Untuk Aulia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membahas tentang penanganan anak dan remaja berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan konsentrasi dan diskalkula. Saat menangani anak yang memiliki konsentrasi yang rendah, itu harus sabar dan jangan memaksa, karena anak cenderung memberontak. Tapi dengan cara mencermati aktivitas atau kegiatan yang disukainya. Dengan ciri, anak akan memiliki perhatian yang lebih pada aktivitas tersebut dibandingkan dengan yang lain. Seperti anak itu suka sekali menggambar. Nah, itu bisa dijadikan dasar pendekatan kepada anak melalui hal yang disukainya. Selanjutnya, yaitu mengerjakan atau menguatkan perhatian yang terfokus dan mendetail. Itu bisa dilakukan dengan jenis-jenis permainan yang edukatif seperti puzzle atau bermain balok. Dan selanjutnya, memberi pujian atau ganjaran kepada anak. Bila anak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, itu perlu diperhatikan bahwa tugas yang diberikan jangan terlalu sulit atau jangan terlalu mudah. Dan dalam proses menyelesaikan tugas tersebut, kita bisa memberikan pujian atau seperti hadiah kepada anak. Anak yang mengalami kesulitan dalam berhitung dapat dibantu dengan beberapa cara. Yang pertama, membiasakan anak dengan konsep-konsep tentang penjumlahan itu seperti apa dan pengurangan itu seperti apa sebelum dikenalkan pada tanda plus dan min. Yang kedua, memperhatikan kesalahan-kesalahan anak dalam menjumlahkan dan mengurangi. Di situ kita bisa mengetahui pada bagian mana sih kesalahan si anak, dan kita jadi tahu apa yang harus kita benarkan pada saat anak melakukan kesalahan-kesalahan pada pengurangan dan penjumlahan tersebut. Yang ketiga, mengajarkan perkalian sebagai suatu cara yang lebih cepat dan efisien daripada penambahan. Misalnya 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Nah, itu kan ribet. Jadi diajarkan bahwa daripada 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 lebih gampang, lebih mudah kalau 4 kali 4 sama dengan, nah seperti itu.
Terus yang terakhir itu memberikan kesempatan pada anak untuk mengutarakan apa yang mereka tulis bila melengkapi tugas-tugas hitungan mereka. Terima kasih Aulia Isdihar telah menjelaskan materi pertama. Selanjutnya, saya sendiri, Tashidah Rahmani Abiyari, akan menjelaskan materi kedua dengan judul Penanganan terhadap hambatan konsentrasi dan atensi disgrafia. Banyak sekali bentuk intervensi psikologis secara aplikatif yang dapat dijadikan pendamping dalam proses belajar. Salah satu alternatif yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja otak adalah dengan olahraga, terutama senam. Senam otak atau yang sering kita dengar dengan brain game ditemukan oleh Paul Denison dan istrinya Gail Denison adalah salah satu ilmu dalam educational kinesiology. Educational kinesiology berasal dari kata Latin Yunani yaitu ilmu tentang gerakan tubuh manusia. Menurut ilmu ini, gerakan adalah salah satu kunci dari proses perkembangan dan pembelajaran. Senam otak merupakan rangkaian gerakan yang akan memicu bagian tertentu pada otak dan dapat membantu kerjasama belahan otak kanan dan kiri. Hal ini tentu dapat mengoptimalkan penggunaan seluruh bagian otak dalam proses belajar, sehingga dapat menyingkirkan hambatan-hambatan dalam belajar. Berikut ini terdapat senam otak yang bisa direkomendasikan untuk anak disgrafia. Yang pertama, double doodles atau coretan ganda. Olahraga ini akan menyuruh anak untuk menggambar menggunakan kedua tangannya di depan papan tulis. Tujuan dari olahraga ini adalah untuk mengaktifkan otak agar bisa mengkoordinasi mata dan tangan, sehingga anak mampu menumbuhkan kesadaran tentang ruang gerak dan pembeda penglihatan. Karena pada saat anak melakukan gerakan menggambar, kepala dan mata anak bisa bergerak sehingga hal ini bisa mengaktifkan otak. Berikanlah dorongan kepada anak untuk menciptakan aneka bentuk gambar. Mungkin gambar anak akan terlihat aneh dan berantakan. Tapi tolong ya, hindari penilaian yang buruk terhadap hasil gambar anak. Karena dalam olahraga ini yang terpenting adalah proses, bukanlah hasil. Yang kedua, arm activation atau mengaktifkan tangan. Olahraga ini akan menyuruh anak untuk memainkan tangannya dengan melakukan gerakan ke arah yang telah ditentukan. Gerakan ini bertujuan untuk mempersiapkan kekuatan otot, kelenturan, dan fleksibilitas bagian tangan, sehingga anak mampu mengerjakan semua aktivitas yang melibatkan tangan, termasuk menulis atau melempar dengan tepat. Dan yang terakhir adalah alfabet 8 atau huruf yang ditulis dengan kurva 8. Olahraga ini akan menyuruh anak untuk menggambar atau menulis sebuah huruf dengan permulaan angka 8 dengan kondisi tangan yang harus menyatu saat sedang menulis. Tujuan senam ini adalah untuk mengaktifkan otot pada lengan, bahu, dan dada. Selain itu, senam ini juga memiliki tujuan untuk memperbaiki koordinasi motorik halus, terutama yang berhubungan dengan menulis dan menggambar. Tapi yang perlu diperhatikan ya, sebelum melakukan latihan alfabet ini, anak serta fasilitator harus mempelajari dan memahami secara betul bagaimana olahraga ini berlangsung. Oh iya, ada sedikit penekanan nih. Mungkin beberapa intervensi yang bersifat pendampingan seperti yang saya jelaskan tadi dapat menjadi jalan alternatif dalam membantu meningkatkan kecerdasan anak. Namun harus diingat kembali ya, bahwa peran fasilitator sangat penting dalam proses ini. Kenapa? Karena jika fasilitator tidak sabar dalam menangani anak, hal ini akan berpengaruh pada proses anak dan tentu akan mempengaruhi hasil dari proses senam ini. Untuk materi kedua telah selesai saya jelaskan. Selanjutnya, materi ketiga dengan judul kebutuhan dan layanan pendidikan untuk anak disleksia akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Rizky. Untuk Anissa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nisa Rizky Kurniasari, NIM 073. Saya akan menjelaskan layanan pendidikan disleksia. Layanan pendidikan yang pertama adalah model pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu adalah layanan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus reguler. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan tenaga khusus PLB. Dengan pendidikan terpadu, bentuk integrasi pendidikan masih bersifat fisik, sedangkan integrasi instruksional yang sesuai kebutuhan belum dijalankan, maka muncul model mainstreaming. Yang kedua adalah model pendidikan mainstreaming. Konsep ini menginginkan agar integrasi pendidikan bagi RPK mencakup integrasi sosial dan instruksional, didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individual dan profesional oleh berbagai profesi dan disiplin. Penempatan pendidikan ARPK dalam model ini menjadi sangat fleksibel dari lingkungan pendidikan yang terbatas seperti asrama dan lingkungan yang tidak terbatas seperti kelas biasa atau kelas reguler. Yang ketiga adalah model inklusi. Model ini menekankan pada keterpaduan penuh, menghilangkan labelisasi anak dengan prinsip education for all. Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi perlu dibantu tenaga khusus berkualifikasi PLB. Dalam model ini terdapat 3 tipe pemilihan penempatan anak disleksia, yaitu A. Kelas reguler. Dalam kelas reguler, sistem pelayanannya dimaksudkan untuk mengubah citra tentang adanya 2 tipe anak dengan berkesulitan belajar dan tidak berkesulitan belajar. Baik, terima kasih Anissa Rizky telah menjelaskan materi ketiga. Materi selanjutnya yang berjudul Kebutuhan dan Layanan Pendidikan untuk Anak Diskalkula akan dijelaskan oleh rekan saya Rifki Setiawan. Untuk Rifki dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus diskalkulia. Sebelumnya diskalkulia adalah kesulitan belajar matematika atau mengerjakan soal hitungan. Sebagian besar anak berkebutuhan khusus diskalkulia biasanya mengalami kesulitan dalam proses visual. Pada beberapa kasus, matematika membutuhkan seperangkat prosedur yang harus diikuti sesuai dengan pola yang urut. Hal ini juga erat kaitannya dengan kurangnya memori. Nah, untuk menangani gangguan pada anak berkebutuhan khusus diskalkulia harus diawali sejak awal atau pendidikan anak. Meskipun gangguan diskalkulia biasanya tidak disadari dan sulit untuk dideteksi sejak dini. Nah, di bawah ini adalah strategi bagi pendidik untuk membantu dan membimbing anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan diskalkulia. Di antaranya yang pertama, perbanyaklah memberikan contoh yang konkret untuk memastikan bahwa anak memiliki pemahaman yang kuat sebelum para pendidik melangkah pada konsep yang lebih abstrak. Hal tersebut akan membantu anak dengan gangguan diskalkulia untuk memvisualisasikan konsep. Saat memberikan soal cerita, memberikan juga kesempatan pada anak untuk membayangkan situasi dalam kehidupan sehari-hari atau gunakan alat yang bisa membantu anak memvisualisasikan sebuah konsep, bentuk ataupun pola. Nah, jadi yang pertama ini usahakan dalam memberikan pelajaran atau mendidik kepada anak-anak diskalkulia harus dihubungkan dengan kejadian-kejadian konkret seperti itu. Yang berikutnya, berikan kesempatan pada anak dengan gangguan diskalkulia untuk menggunakan grafik, gambar, kalimat, atau kartu yang bisa membantu anak dalam hal pemahaman soal matematika. Hubungkan permasalahan yang ada dalam soal dengan contoh kehidupan sehari-hari. Yang kedua juga sama, ketika memberikan pembelajaran terhadap anak-anak gangguan diskalkulia, diusahakan menghubungkan permasalahan yang dipelajari itu dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Yang selanjutnya, kembangkan sebuah konsep diri pada anak berkebutuhan khusus bahwa saya bisa sesering mungkin seperti itu. Jadi dalam proses pembelajaran itu anak-anak berkebutuhan khusus diskalkulia itu diberikan semangat atau motivasi seperti itu bahwa kamu itu bisa dek, kamu itu bisa seperti itu, dan itu dilakukan sesering mungkin. Dan
Berkebalikannya, jangan katakan kepada mereka bahwa ibu dan ayah tidak pandai matematika. Tidak heran jika kamu pun juga demikian. Seperti itu. Jadi hindari kata-kata yang menjatuhkan semangat atau motivasi belajar anak-anak di skala kuliah seperti itu. Yang selanjutnya, gunakan pendekatan yang positif pada anak-anak untuk mengenalkan konsep dasar kepada mereka. Pilihlah media permainan komputer atau kartu untuk menguasai konsep awal hingga angka 20, dan menggunakan tabel perkalian juga akan sangat membantu anak gangguan di skala kuliah dalam belajar matematika. Gunakan waktu 10 menit dalam sehari, maka yakinlah cara tersebut akan berhasil, insya Allah ya, seperti itu. Yang selanjutnya, berikan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus di skala kuliah untuk mempelajari simbol-simbol dalam matematika dan bahasa matematika. Misalnya, contohnya seperti ini, pikirkan tentang simbol min atau minus dengan arti pergi atau hilang, dan untuk simbol plus berarti itu datang atau muncul. Simbol min bisa juga diartikan dengan mengurangi, pecahan atau bilangan bulat negatif, seperti itu. Jadi ya itu cukup mudah dipahami lah teman-teman, seperti itu. Yang terakhir, menggunakan cara remediasi dengan menuntut kerjasama yang erat antara guru kelas reguler dengan mereka yang terlibat di dalam mendukung sebuah perbaikan. Banyak anak berkebutuhan khusus dengan prestasi matematika yang memenuhi syarat, sehingga secara hukum mereka diamanatkan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus di sekolah umum, seperti itu. Jadi teman-teman yang atau anak-anak yang mengalami gangguan di skala kuliah harus dikhususkan seperti itu, nggak bisa disamarakan sama teman-teman yang normal seperti itu. Nah, terima kasih. Terima kasih untuk Rifki Setiawan yang telah menjelaskan materi keempat. Materi terakhir yang berjudul Kebutuhan dan Layanan Pendidikan untuk Anak Disgrafia akan dijelaskan oleh rekan saya, Montella Alia. Untuk Montella Alia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Montella Alia Irfan Maulana dengan nomor NIM 18070160047 akan menjelaskan materi dengan judul Kebutuhan dan Layanan Pendidikan untuk Disgrafia. Sudah diketahui bahwa anak disgrafia tidak bisa belajar sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan kepada anak disgrafia, tenaga pendidik perlu tahu cara mengatasi untuk anak disgrafia. Terdapat program pendidikan yang dapat dijadikan salah satu caranya, yaitu remedial dan tutoring. Remedial merupakan usaha perbaikan yang dilakukan pada fungsi belajar yang terhambat. Perbaikan pengajaran sebaiknya dilakukan secara individual dan mengandung makna timbal balik untuk siswa dan guru. Sedangkan program tutoring merupakan bantuan yang diberikan langsung pada bidang studi yang terhambat dari siswa yang sudah duduk di bangku sekolah. Lalu layanan apa yang dibutuhkan untuk anak disgrafia? Yang pertama adalah mempersiapkan kesiapan menulis atau keterampilan dasar seperti pengendalian otot, koordinasi mata dan tangan, serta diskriminasi visual. Yang kedua, strategi pembelajaran menulis anak disgrafia di sekolah dasar. Menurut Yusuf, terdapat strategi pembelajaran untuk anak disgrafia, yaitu strategi kegiatan pra-menulis, menjiplak huruf, menulis huruf belok, dan menulis huruf sambung. Dan yang ketiga adalah sikap guru dan orang tua terhadap anak disgrafia. Berkaitan dengan hal ini, Astuti memberikan saran bagaimana menghadapi anak menderita disgrafia. Seperti pahami kondisi anak, selalu memberikan kesempatan untuk anak, memberikan motivasi, dan berikan latihan rutin. Sikap terhadap anak disgrafia di atas lebih mengarah pada penciptaan suasana hati agar anak tidak rendah diri, membuat anak termotivasi untuk belajar menulis, dan membuat anak tidak frustasi. Jika orang tua dapat bersikap demikian, maka celaan terhadap anak disgrafia sebagai anak bodoh, anak malas, dan anak nakal menjadi tidak ada lagi. Adanya kegiatan belajar menulis yang menyenangkan. Sekian dari saya, terima kasih.
Terima kasih Montella yang telah menjelaskan materi terakhir. Sebelum kami mengakhiri video ini, kami ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas kekeliruan kami dalam penyebutan dan penulisan diskalkulia dengan diskalkula. Kami paham betul bahwa hal tersebut adalah kesalahan yang fatal. Baik, dengan berakhirnya penjelasan Montella, maka telah usai pula penjelasan kami. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.